Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku hebat. Semoga anak-anakku yang belajar di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar SKI. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dahulu. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Semoga kita diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida. Amin ya rabbal alamin. Sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam komitmen dengan perjanjian Hudaybiyah. Namun saat kafir Quraisy melanggar, Rasulullah mengambil sikap tegas. Anak-anak, ayo membaca dan menyimak. Dengan adanya penghayatan dari kaum kafir Quraisy, maka atas perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah pun mengambil sikap tegas. Rasulullah menyiapkan para sahabatnya untuk berangkat ke Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak seluruh sahabatnya untuk pergi ke Makkah menjemput kemenangan dengan penuh keyakinan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat berbondong-bondong berkumpul dan berangkat menuju Makkah. Rombongan para sahabat semakin besar karena banyak kabilah-kabilah yang bergabung seperti kabilah Sulaim, Muzaina, Gatafan, dan yang lain. Sikap mereka melangkah maju, kabilah-kabilah lain ikut menggabungkan diri. Perjalanan ini dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pikiran dan perhatian tertuju hanya hendak memasuki rumah suci tanpa akan mengalirkan darah setetes sekalipun. Rombongan besar ini akhirnya mencapai 10.000 orang. Kekuatan pasukan ini sangat luar biasa. Berita datangnya Nabi dengan pasukan yang besar ini pun akhirnya didengar oleh kaum kafir Quraisy. Mereka khawatir akan mendapatkan kekalahan, apalagi banyak tokoh mereka yang masuk Islam seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, dan lainnya. Nabi akhirnya menyuruh bala tentaranya untuk mendirikan kemah di dekat kota Makkah, tepatnya di Mar Az-Zahran. Kemudian 10.000 obor dinyalakan. Abu Sufyan, tokoh kunci kaum Quraisy, pun berkata, "Aku belum pernah melihat api dan pasukan seperti malam ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Abbas pamannya yang menyambutnya dengan sukacita. Abbas akhirnya menyatakan keislamannya. Namun sahabat Abbas merasa khawatir terhadap keluarganya yang berada di Makkah. Sebagian kaum muslimin yang keluarganya di Makkah memendam kekhawatiran, membayangkan kehancuran kota oleh rombongan pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang pula Abu Sufyan yang menyatakan keimanannya. Sebelum kembali masuk ke Makkah, Abu Sufyan memeriksa tentara Muslim yang sangat banyak. Ia pun menceritakan kepada kaum kafir di Makkah. Mendengar cerita Abu Sufyan ini, lenyaplah harapan kaum musyrikin Makkah untuk mengadakan perlawanan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap bijak, menyampaikan kepada para sahabatnya agar jangan khawatir terhadap keluarganya yang berada di Makkah. Rasulullah menjamin bahwa pasukan yang besar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bermaksud untuk menguasai kota Makkah secara damai. Rasulullah mengetahui bahwa kaum kafir Makkah sudah lemah. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ingin menakut-nakuti mereka dengan kekuatan yang sangat besar dan tidak ingin memerangi dan membunuh kaum kafir Makkah. Setelah mendengar dan membaca dari video tersebut, anak-anak bisa menyimpulkan dari beberapa peristiwa tersebut. Untuk itu, anak-anak mengulangi kembali agar anak paham dengan peristiwa tersebut. Dari Pak Guru cukup sekian, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.